Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haida dengan NIM 101 2022 0012. Adapun rekan kelompok saya yaitu Fitriana Ramadana dengan NIM 101 2022 0009. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Konsep Pendidikan Islam pada Lembaga Pendidikan. Baik, langsung saja saya sebagai pemateri pertama akan langsung mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bagian A, konsep dasar pendidikan Islam. Pendidikan Islam menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Dengan demikian, manusia sebagai objek dan sekaligus juga subjek pendidikan yang tidak bebas nilai. Hidup dan kehidupannya diikat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hakikat penciptaannya. Maka, apabila dalam menjalankan kehidupannya, sikap dan perilakunya sejalan dengan hakikat itu, manusia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia dan bermakna. Sebaliknya, jika tidak sejalan atau bertentangan dengan prinsip tersebut, manusia akan menghadapi berbagai permasalahan yang rumit, yang apabila tidak terselesaikan akan membawa kepada kehancuran. Yang pertama, pengertian ilmu pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk menumbuh kembangkan potensi manusia agar dapat mencapai kesempurnaan penciptaannya, sehingga manusia tersebut dapat memainkan perannya sebagai makhluk Tuhan yang beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah. Yang kedua, ruang lingkup pendidikan Islam. Lingkup materi pendidikan Islam secara lengkap dikemukakan oleh Heri Jauhari Mukhtar dalam bukunya Fikih Pendidikan, bahwa pendidikan Islam melingkup pertama, pendidikan keimanan, yang kedua, pendidikan moral, yang ketiga, pendidikan jasmani, keempat, pendidikan rasio, kelima, pendidikan kejiwaan atau hati nurani, yang keenam, pendidikan sosial, dan yang ketujuh, pendidikan seksual. Yang ketiga, tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia serta di akhirat. Tujuan hidup manusia dalam Islam inilah yang dapat disebut juga sebagai tujuan akhir pendidikan Islam. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan hasil diskusi kelompok kami. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan proses pendidikan karena lembaga berfungsi sebagai mediator dan dalam mengatur jalannya pendidikan. Dan pada zaman sekarang ini tampaknya tidaklah disebut pendidikan jika tidak ada lembaganya. Lembaga pendidikan ini juga sangat mutlak keberadaannya bagi kelancaran proses pendidikan, apalagi lembaga pendidikan itu dikaitkan dengan konsep Islam. Lembaga pendidikan Islam merupakan suatu wadah di mana pendidikan dalam ruang lingkup keislaman melaksanakan tugasnya secara tercapainya cita-cita umat Islam. Pengertian lembaga pendidikan Islam. Secara terminologi, Amir Den mendefinisikan lembaga pendidikan dengan orang atau badan yang secara wajar mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan. Rumusan definisi yang dikemukakan Amir Den ini memberikan penekanan pada sikap tanggung jawab seseorang terhadap peserta didik, sehingga dalam realisasinya merupakan suatu keharusan yang wajar, bukan merupakan keterpaksaan. Definisi lain tentang lembaga pendidikan adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola tingkah laku, peranan-peranan relasi-relasi yang terarah dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. Yang kedua, jenis-jenis lembaga pendidikan Islam.
Adapun jenis-jenis lembaga pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan Islam dalam keluarga. Yang kedua, masjid sebagai lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Yang keempat, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Yang kelima, pendidikan Islam terpadu sebagai lembaga pendidikan Islam, perguruan tinggi sebagai lembaga. Dan yang keenam, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya, unsur-unsur pembelajaran pendidikan Islam. Secara hierarki, unsur-unsur dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dapat disusun berturut-turut. Yang pertama, anak didik. Yang kedua, tujuan pendidikan. Yang ketiga, pendidik atau guru. Dan yang terakhir, lingkungan masing-masing unsur akan dibahas lebih luas pada pembahasan. Yang pertama, unsur anak didik. Dasar konsep anak didik sebagai objek sekaligus subjek wilayah keilmuan unsur anak didik dalam sistem pendidikan khususnya pendidikan Islam seharusnya diikat dan dikembangkan secara maksimal. Yang kedua, unsur tujuan. Terkait dengan penyusunan konsep tujuan etis dari pendidikan dapat merujuk pada semestaan konsep tunggal fungsi etis belajar, yaitu kedewasaan, kesadaran, kebijakan hidup, dan ariftullah. Rumusan tersebut masih dalam kerangka teoritis, artinya masing-masing perlu diterjemahkan dalam bentuk konkret. Yang ketiga, unsur pendidik. Konsep ini mengarah pada pandangan yang menempatkan anak didik sebagai objek pendidikan. Ini terlihat menonjol pada aliran empirisme dengan konsepnya bahwa pengaruh lingkungan eksternal khususnya pendidikan merupakan satu-satunya pembentuk dan penentu perkembangan hidup manusia. Yang keempat itu unsur lain yang mempengaruhi pembentukan pengetahuan dalam proses pendidikan. Faktor-faktor lain ini dibedakan dalam 4 kelompok, yaitu metode, alat, lingkungan manusia, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua unsur pertama terlibat langsung dalam proses pembelajaran, dan dua unsur berikutnya tidak terlibat secara langsung namun turut mempengaruhi pembentukan hasil proses belajar mengajar. Kesimpulan dari kelompok kami, pendidikan dalam Islam merupakan sarana untuk menuju ke arah penyempurnaan akhlak. Dengan kata lain, fungsi pendidikan dalam Islam adalah untuk mencapai keluhuran akhlak, sedangkan lembaga pendidikan adalah aspek material untuk menjalankan fungsi tersebut. Pendidikan adalah substansinya, sedangkan lembaga pendidikan adalah institusi atau peranatanya yang telah terbentuk secara ajak dan mapan di tengah-tengah masyarakat. Terlepas setuju atau tidak, tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas manusia, yakni manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian baik, disiplin, bekerja keras, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil, serta sehat jasmani maupun rohani. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.